teman-teman, saya di sini dari kelompok 4. Kami membahas mengenai jurnal tentang biofertilizer yang berbasis mikroba endofit yang berguna untuk pembibitan kelapa sawit di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Buklas Justin Valentino Nababan. Saya dari kelas SPKSC dengan NIM 111002 dan saya di sini bertugas untuk menyampaikan isi materi dalam video berikut ini. Nama saya Bung Fabiansah, saya dari kelas SPKSC NIM 231111034. Di sini saya bertugas dalam pembuatan poster. Perkenalkan, saya Ismail Bambang Triatmojo dari SPKSC dengan NIM 231111009. Di kelompok 4 ini saya bertugas sebagai pembuat review jurnal. Selamat siang teman-teman. Nama saya Mika Hermawan dari SPKSC NIM 231111029. Saya dari kelompok 4 ini ditugaskan untuk membuat PPT yang berjudul Biofertilizer berbasis mikroba endofit guna meningkatkan pembibitan kelapa sawit di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Prasetyo. Saya dari SPKSC dengan NIM 231111023. Di sini saya bertugas dalam hal editing video. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan, nama saya Reza Hernandez, tarikan NIM 231111004 dari kelas SPKSC. Tugas saya membuat PPT dari kelompok 4. Saya dibantu oleh Mac. Oke, halo kawan-kawan semua. Di sini kita akan membahas mengenai tentang penggunaan biofertilizer yang berbasis mikroba endofit terhadap pembibitan kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang pemaparan dari jurnal yang diberikan. Dari jurnal yang diberikan menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit begitu banyak di Indonesia, hampir sekitar ada 40% di Indonesia ya. Dan di sini salah satu tahap dari perkebunan kelapa sawit itu ada pembibitan. Ada fase namanya pembibitan. Nah, di sini pembibitan itu menimbulkan beberapa masalah karena kita kan memiliki banyak sekali perkebunan. Di situ kita juga melakukan pembibitan atau pembudidayaan, perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut. Di situ kita banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia, di mana pupuk-pupuk kimia ini dapat merusak senyawa organik dalam tanah yang membuat nantinya tanah tersebut tidak subur dan tidak cocok untuk dipakai untuk pertanian maupun perkebunan lainnya, yang akan berpengaruh pada ketahanan pangan negara kita. Nah, di sini masalah itu dapat kita atasi sebenarnya dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah yang dipaparkan dalam jurnalnya adalah penggunaan mikroba endofit. Di sini mikroba endofit ini dia memiliki seperti fitohormon. Nah, dia terbagi menjadi empat klasifikasi. Dan salah satunya itu dia menghasilkan fitohormon yang berguna untuk tanaman. Di situ fitohormonnya ini bisa mempertinggi tumbuh tanaman dalam pembibitan. Yang kedua itu diameternya, ukurannya. Yang ketiga itu helai daunnya. Dari hasil jurnal yang diberikan juga itu ada dia pemberian bakteri endofit
dengan konsentrasi 20%, itu dia berefek pada tinggi tanamannya, itu mencapai angka yang terbaik. Baru pemberian konsentrasi 10% mikroba endofit itu berdampak pada diameter yang bertambah baik, terbaik. Dan ada yang 10% lagi itu kalau nggak salah jamur itu berpengaruh terhadap helai daun yang tumbuh di angka yang terbaik. Nah, dari jurnal ini juga ada yang dapat kita ambil bahwa hasil uji coba atau hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif tentunya. Hasil yang positif ini juga harus kita manfaatkan. Tentunya bagaimana cara kita untuk mengembangbiakannya, kita harus meneliti kembali setiap percobaan kita lakukan untuk menyempurnakan lagi penggunaan biofertilizer ini yang berbasis mikroba endofit. Nah, di sini ada kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, dari jurnal ini menunjukkan itu berdampak positif. Yang kedua itu menghasilkan pertumbuhan tanaman di angka yang terbaik. Yang ketiga itu diameter tumbuhan itu di angka yang terbaik. Yang keempat itu helai daun tumbuh di angka yang terbaik. Nah, dari kesimpulan tadi kami memiliki saran untuk meneliti kembali tentang biofertilizer yang berbasis mikroba endofit ini, karena cukup menarik ya. Karena ada mikroba itu yang bisa menyempurnakan tahap pembibitan lah ya, tanpa merusak lingkungan. Itu keunggulannya, tanpa merusak lingkungan. Jadi kalau bisa kita secepatnya meneliti kembali, menguji kembali, dan jika memang sudah teruji dan memang benar layak, secepatnya untuk didistribusikan. Oke, sekian mungkin penyampaian dari video kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.